Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan ukuran letak data. Ukuran letak data suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam praktil. Praktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Ya, diantaranya adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Kalau median itu membagi dua, katakanlah ini sekelompok data diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka median itu berada di tengah-tengah. Jadi median adalah ukuran letak suatu data yang berada di tengah. Jadi ini panjang ke kanan sama dengan panjang ke kiri. Ini membagi dua. Kemudian kuartil ini membagi empat sekelompok data. Jadi ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, atau Q1, Q2, dan Q3. Jadi ini membagi empat sekelompok data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Berikutnya desil. Desil ini membagi 10 kelompok data yang diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada D1 sampai D9. Jadi pada dasarnya sama saja, median membagi 2, kuartil membagi 4, desil membagi 10, kemudian persentil membagi 100. Jadi perhatikan baik-baik bahwa median itu nilainya sama dengan Q2, sama dengan desil ke-5, sama dengan persentil ke-50. Supaya lebih jelas, mari kita lihat rumusnya. Jadi median sama dengan tepi bawah tambah panjang kelas kali setengah kali N. Setengah dari N kurang FK per F. Apa itu? Ya, ini ME median, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian P itu panjang kelas. Apa FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F kecil frekuensi kelas median. N banyaknya data. Jadi median sama dengan tepi bawah kelas median tambah panjang kelas kali setengah dari jumlah semua data seperdua kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Ya, itu. Nah, untuk kuartil KI sama dengan tepi bawah kelas KI ditambah P kali seperempat dari N kurang FK per F, di mana I-nya di sini ada 3, jadi I bisa kita ganti 1, 2, 3. Ada kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi QI itu adalah simbol dari kuartil QI, kemudian TB itu tepi bawah kelas QI, kemudian P panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, F kecil ini frekuensi kelas QI, N banyaknya data. Ya, begitu juga dengan desil. Desil QI sama dengan tepi bawah tambah P kali I per 10 kali N kurang FK per F. Jadi I-nya ini mulai dari 1, 2, 3 sampai 9. Jadi ada 9 desil. Jadi DI itu adalah desil KI, DI ini simbol desil, TB tepi bawah kelas DI, P panjang kelas, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas DI, dan F adalah frekuensi kelas DI, N banyaknya data. Yang berikut PI.
TP bawah tambah P kali I per 100 per N kurang FK per F, di mana I ini sama dengan 1, 2, 3 sampai 99. Jadi ada 99 persentil. Jadi PI itu adalah simbol dari persentil. Jadi PI sama dengan persentil KI, TB sama dengan TB bawah kelas PI, P panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas PI, F frekuensi kelas PI, dan N banyaknya data. Perhatikan rumusnya bahwa ini yang membedakan hanya ada bagi 4, bagi 10, bagi 100. Semuanya sama, TB tambah P kali. Yang membedakan di sini hanya ada bagi 4, bagi 10, dengan bagi 100. Nah, begitu juga pada median. Median ini kan nilai tengah hanya membagi 2. Jadi pada dasarnya sama saja. Jadi ini yang membedakan 1/2N, I per 4N, I per 10N, I per 100N. Di sini tidak perlu pakai I karena median hanya 1. Mari kita lihat contoh. Diketahui data seperti dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Hitunglah median, kuartil bawah atau Q1, desil ke-5, kemudian persentil ke-87. Jadi datanya ini berapa mediannya, berapa nilai tengahnya, berapa kuartil bawah atau Q1, desil ke-5. Nah, nanti perhatikan bahwa desil ke-5 nanti sama dengan median. Persentil ke-87. Mari kita lihat satu persatu. Mula-mula kita buat tabelnya seperti ini. Jadi kita lengkapi ini data-datanya supaya mudah dalam menentukan letak data. Jadi kalau sudah salah letak maka pasti jawabannya salah. Letaknya harus benar. Umpamanya bagian A kita ingin menentukan median. Median itu terletak pada data ke setengah N. Setengah dari 90 adalah sama dengan 45. Jadi data ke 45. Data ke 45 ini berada di kelas 71 sampai 80. Di sini kelas ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas ke-5. Jadi di situ ada data ke 40 sampai data ke 72. Kita mau menemukan data ke 45 berada di sini. Data ke 45 berada pada kelas 71 sampai 80. Nah, ini tidak boleh salah letak. Kalau sudah ketemu letaknya, langsung tentukan TP bawah kelas. Jadi letaknya berada pada kelas 71 sampai 80, maka TP bawah kelas median adalah 71 kurang 0,5, 70,5. Terus FK itu frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif ini, frekuensinya dijumlahkan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 11, 18, 18 tambah 21, 39, 39 tambah 33, 72, 72 tambah 15, 87, 87 tambah 3, 90. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median tadi adalah 71 sampai 80. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 39. Nah, ini yang digunakan, bukan 72. Kemudian frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah 33. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus. Jadi median sama dengan TP bawah tambah P kali setengah N kurang FK per F. TP bawahnya itu 70,5. Kemudian panjang kelasnya itu tadi 10. Ini 41 kurang 31 sama dengan 10. Kemudian setengah N itu ini setengah N sama dengan 45 kurang FK-nya 39 per frekuensi kelasnya 33. Tinggal kita hitung menjadi 70,5 tambah 1,82 sama dengan 72,32. Inilah median dari
data berkelompok seperti ini. Kita lihat kuartil bawah atau kuartil 1. Mula-mula kita tentukan dulu letaknya. Kuartil bawah atau Q1 terletak pada data ke seperempat kali N. Jadi I-nya kita ganti sama dengan 1 per 4 kali N. Seperempat dari 90 itu sama dengan data ke 22,5. Jadi kuartil bawah itu adalah data ke 22,5. Mari kita cari data ke 22,5 berada pada kelas keberapa. Jadi berada pada kelas 61 sampai 70. Jadi di sini mulai dari data ke 19 sampai data ke 39. Jadi di situ ada data ke 22,5. Lalu langsung tentukan tepi bawah kelasnya, yaitu 61 kurang 0,5 sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas 61 sampai 70 di 18. Nah, ini yang kita gunakan, FK-nya 18. Kemudian frekuensi kelasnya adalah ini 21. Frekuensi kelasnya 21. Tinggal kita masukkan dalam rumus. Jadi Q1 itu sama dengan tepi bawah Q1 tambah P kali seperempat kali N kurang FK per F. Tinggal dimasukkan tepi bawahnya 60,5, kemudian panjang kelasnya 10. Ini jarak-jaraknya tadi 10. Kemudian seperempat dari 90 sama dengan 22,5 kurang FK-nya 18 per 21 frekuensi kelasnya. Setelah kita hitung hasilnya menjadi 60,5 tambah 2,14 sama dengan 62,64. Jadi harus ada di sini, itu 62,64 harus berada di kelas ini, 61 sampai 70. Berikutnya, desil kelima. Desil kelima terletak pada data ke 5/10 kali N atau data ke 5/10 kali 90 sama dengan data ke 45. Data ke 45 berada pada kelas ke 71 sampai 80. Jadi di sini data ke 40 sampai data ke 72. Ya, sama halnya yang kita bahas pada bagian A di atas, yaitu median, itu juga berada pada data ke 45. Ya, sesungguhnya median sama dengan D kelima. Jadi letaknya pada kelas 71 sampai 80. Tepi bawahnya adalah 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas 71 sampai 80 yaitu 39. Frekuensi kumulatif desil kelima sebelum kelas desil kelima. Kemudian frekuensi kelasnya adalah 33. Nah, ini tinggal kita masukkan dalam rumus. Jadi desil ke I sama dengan tepi bawah tambah P kali I per 10 kali N kurang FK per F. Desil ke 5 kita tinggal mengganti I sama dengan 5. Tepi bawahnya 70,5 tambah P panjang kelas 10 kali 5 per 10 kali 90 kurang 39 per 33. Sini sama dengan 70,5 tambah 10 kali 45 kurang 39 per 33 sama dengan 70,5 tambah 1,82 sama dengan 72,32. Inilah desil kelima sama dengan median 72,32. Berikutnya persentil ke-87. Persentil ke-87 terletak pada data ke-87/100 kali N atau data ke-87/100 kali 90. Itu sama dengan 78,3. Data ke-78,3 itu terletak pada kelas 81 sampai 90. Jadi sini 73, 74, 75, 76, 77 sampai mendapatkan 78,3. Jadi tepi bawahnya nanti kita peroleh dari 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5.
Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas 81 sampai 90 adalah 72. Ya, ini yang kita gunakan, 72. Sedangkan frekuensi kelasnya adalah, ya ini 15. Tinggal dimasukkan dalam rumus. PI sama dengan TB tambah P kali I per 100 kali N kurang FK per F. Nah, kalau menghitung persentil 87, tinggal mengganti I sama dengan 87. Jadi persentil 87 sama dengan tepi bawahnya 80,5 tambah panjang kelas 10 kali 87 per 100 kali 90 kurang FK-nya ini 72 per F-nya 15 sama dengan 80,5 tambah 10 kali 78,3, ya ini tadi dikurang 72 per 15. Hasilnya sama dengan 80,5 tambah 4,2 sama dengan 84,70. Ada di kelas 81 sampai 90. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan ukuran letak data. Sekian dan terima kasih.